Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Rohat Hakiki, NIM saya 171410129. Saya dari kelas Ekonomi Syariah D semester 6. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab dari pertanyaan UTS dari MK Manajemen Perbankan. Mengenai pertanyaan yang pertama adalah sebutkan undang-undang dari perbankan serta penjelasannya. Langsung saja di sini akan menjawab. Jawabannya adalah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain-lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua, bagaimana peran Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintah? Jika dilihat dari sistem ketenaganegaraan Republik Indonesia, kedudukan atau peran Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Peran Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diberlakukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter yang secara lebih efektif dan efisien. Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen dan dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, pemerintah, dan pihak lainnya. Adapun ada beberapa peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Di sini ada 11 peran ya. Yang pertama adalah penjaga stabilitas moneter, yang kedua sebagai pengatur dan pengawas perbankan, yang ketiga sebagai pengatur dan penyelenggara sistem pembayaran, yang keempat sebagai peneliti dan pemantau, yang kelima sebagai pemberi pinjaman kepada bank bermasalah, yang keenam sebagai pembantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara, yang ketujuh sebagai pengurus rekening pemerintah di Bank Indonesia, yang kedelapan sebagai untuk dan atas nama pemerintah melakukan pinjaman luar negeri, yang kesembilan memberikan sumbangan saran tentang perbankan, ekonomi, dan keuangan kepada pemerintah, yang kesepuluh memberikan sumbang saran tentang RAPBN dan kebijakan lain yang terkait dengan tugas dan kewenangannya. Dan yang terakhir yaitu yang ke-11, atas nama sendiri dan atau atas nama pemerintah melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain serta lembaga internasional lainnya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan bank. Dalam kegiatan bank ada 3 kegiatan. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat atau bisa disebut dengan funding. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat atau bisa disebut dengan lending. Dan yang ketiga, jasa-jasa bank lainnya bisa disebut dengan service. Langsung saja ke poin yang pertama mengenai menghimpun dana dari masyarakat atau bisa disebut dengan funding. Yang pertama, ada 3 jenis juga dari penghimpun dana dari masyarakat ini. Yang pertama adalah dalam bentuk simpanan giro atau demand deposit. Ini merupakan simpanan pada bank di mana penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biliet giro. Yang kedua, simpan dalam bentuk simpanan tabungan atau bisa disebut dengan saving deposit. Merupakan simpanan pada bank yang penarikan dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah, dan penarikan dapat digunakan dengan slip penarikan, buku tabungan, ATM, atau sarana penarikan lainnya. Lanjut ke simpanan deposit atau bisa disebut dengan TD, time deposit. Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu dan dapat ditarik dengan biliet deposit atau sertifikat deposit. Lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu menyalurkan dana ke masyarakat atau bisa disebut dengan lending. Dalam menyalurkan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah kredit investasi, yaitu dalam bentuk kredit yang diberikan kepada para investor untuk menginvestasi yang penggunaannya jangka panjang. Terus yang kedua, kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha dan biasanya bersifat jangka pendek. Yang ketiga
ketiga, kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai para pedagang, baik agen maupun pengecer. Yang keempat, kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi atau pemakai atau bisa dipakai untuk keperluan pribadi. Yang kelima, kredit produktif, yaitu digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Lanjut ke kegiatan yang ketiga, yaitu jasa bank lainnya atau bisa disebut dengan servis. Dalam servis ini bisa menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah, dan juga melayani pembayaran seperti gaji atau pensiunan honor, pembayaran dividen, pembayaran bonus atau hadiah. Di dalam pasar modul perbankan dapat memberikan atau menjadi penanggung atau guarantor, wali amanat, perantara perdagangan efek, dan pedagang efek. Dan juga ada transfer ataupun dalam bentuk kiriman uang antar bank, inkaso, clearing, set deposit box, bank card, bank notes, bank garansi, dan letter of credit, dan juga banyak-banyak lainnya kegiatan dari bank. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang keempat, yang berisikan bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian Indonesia dan perbankan. Dan menurut Anda, bagaimana cara pemerintah dalam menanggulangi kendala tersebut? Langsung saja, jawabannya adalah dampak dari virus corona ini terhadap perekonomian Indonesia sangatlah buruk. Bisa kita lihat sendiri bagaimana kondisi ekonomi Indonesia secara kasat mata adalah dalam bentuk pasar ya, di mana sekarang pasar mati atau tidak ada kegiatan jual beli antara produsen dan konsumen karena dari kebijakan pemerintah mengenai penanganan virus ini dengan menutup semua aktivitas masyarakat yang menyangkut lingkungan publik atau umum. Seperti sudah saya katakan tadi, pasar-pasar swalayan maupun di kota maupun di kampung sekalipun sudah sebagian ditutup. Pariwisata, tempat pusat pembelanjaan, tempat hiburan, dan lain-lain itu mulai dinonaktifkan. Ini sudah jelas akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia, di mana rupiah akan menjadi naik, tapi sudah naik, harga pokok menjadi mahal, masyarakat menjadi fobia dan kebingungan lantaran apa yang akan harus mereka lakukan karena seruan di rumah aja ini ya. Terus dan juga dalam dunia perbankan, di mana aktivitas bank menurun, ini ditandakan karena kurangnya jumlah nasabah yang berkunjung ke perbankan ataupun kantor tersebut. Sudah termasuk adalah salah satunya adalah alasan karena kita tahu sendiri apabila kita keluar rumah ya, maka resiko terpapar virus ini sangatlah mungkin terjadi. Yaitu tergantung dari kita sendiri apakah kita akan bersikap waspada ataupun dengan mengambil tindakan social distancing ataupun kita acuh-acuh saja ya. Itu tergantung kita sendiri. Dan dengan menurunnya nasabah yang berkunjung ke kantor bank ini, maka otomatis ini akan berdampak pada nilai aset pemasukan dan pengeluarannya juga dari bank tersebut ya. Nah, untuk mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pencegahan penyebaran virus corona ini adalah dengan menutup semua aktivitas masyarakat yang menyangkut lingkungan publik atau umum dengan seruan di rumah aja ini ya, cukup baik menurut saya. Namun dalam pencegahan virus ini agar tidak menyebar luas. Namun jika dilihat dari segi ekonominya, ini sangatlah buruk karena pemerintah hanya menyuruhkan kita di rumah saja ya, tanpa ada kompensasi kepada kita sendiri, ya kan, dari pemerintahnya. Jadi mereka hanya memerintah kepada kita untuk di rumah saja, tapi kita tidak diberi kompensasi dari mereka tanpa memikirkan bagaimana biaya hidup sehari-hari dari masyarakat kecil, ya kan. Ini jelas akan berakibat fatal bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah ya, yang sumber penghasilannya tidak diambil dari gaji tetap ataupun bisa disebut dengan ya dari sumber penghasilannya yaitu serabutan ya. Maka menurut saya langkah yang tepat yang harus diambil pemerintah
adalah dengan memberikan kompensasi ya kepada masyarakat secara adil dan merata supaya kebutuhan masyarakat dalam kebutuhan sehari-harinya dapat terpenuhi. Cukup sekian jawaban dari saya atas nama Rohmat Hakiki, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.